Bab 67. Meskipun cederanya belum sembuh, Long Hao Chen sangat terkejut karena menemukan bahwa energi spiritual internal dan eksternal telah meningkat dalam jumlah yang nyata. Dia saat ini adalah Grand Ksatria dari peringkat ke-8, jumlah energi spiritual internal dan eksternalnya di atas 1600. Energi spiritual eksternalnya setidaknya berada di level 240. Setelah perjuangan hari sebelumnya, energi spiritual eksternalnya telah meningkat sekitar 10 tingkat, sedangkan energi spiritual internalnya telah mencapai 20 tingkat. Saat ini, dia hampir menjadi Grand Ksatria dari peringkat ke-9. Menghadapi situasi hidup atau mati telah membangkitkan potensinya. Mengabaikan pertarungan intens yang dia lakukan melawan musuh tak terlihat dari klan Daik, demon bilah ganda hijau tua yang berasal dari klan Zelin telah mengarahkan hampir semua serangannya ke Long Hao Chen, jadi pertumbuhan energi spiritualnya secara alami meningkat pada tingkat yang substansial. Tentu saja, kemajuan ini hanya perkiraan kasar dari sudut pandang Long Hao Chen. Hanya setelah akhirnya berhasil melewati langkah berikutnya, dia bisa yakin akan kemajuan yang sebenarnya dibuat. Sampai saat itu, dia harus mengikuti kesannya, tanpa ada cara untuk membedakan perubahan konkret dalam sifat energi spiritual. 4 lainnya terbangun secara berurutan, dan setelah itu, mereka tampak terkejut. Masing-masing merasakan peningkatan level kultivasi mereka. Setelah menggosok gigi dan membasuh wajah, mereka sarapan. Ketika 5 orang itu siap untuk pergi, Feng Yang muncul sekali lagi di hadapan mereka. Merancang. Seperti saat kamu menyelesaikan percobaan sebelumnya, aku akan berada di sisimu. Setelah dia selesai berbicara, cahaya biru bersinar dan Feng Yangmu tidak dapat dilihat lagi dimanapun. Li Xin menjulurkan lidahnya, dengan lembut berbisik, apakah guru Feng ini memiliki tingkat kultivasi kepala penyihir langkah ke-6? Setelah pergumulan pahit kemarin, hubungan Lin Jialu dan Li Xin jelas membaik. Lin Jialu dengan tenang mengangguk, dan menjawab, Guru Feng memang kepala penyihir peringkat ke-4 dari langkah ke-6, petugas kuil penyihir kita. Setelah 5 orang berterima kasih kepada orang-orang di garnisun, mereka segera berangkat, Lin Jialu secara alami menunggangi unicorn mawar Li Xin bersamanya, dan secepat kilat, mereka maju menuju aliansi kuil di timur laut. Di ruangan melingkar di dalam aula berwarna emas tua yang megah, setinggi 16,5 meter. Tidak ada satu jendela pun, namun, cahaya suram yang tidak biasa menyinari rambut seseorang. Itu adalah warna biru redup, atau lebih tepatnya, kecemerlangan biru tua. Garis emas digambar di tanah, terjalin dan membentuk heksagram. Prasasti yang tak terhitung jumlahnya diperpanjang dari heksagram ini di seluruh aula. Entah itu tanah, dinding atau atap, semuanya ditutupi dengan tulisan misterius ini. Jika Long Hao Chen bisa masuk, dia pasti akan mengenali bahwa prasasti ini persis sama dengan yang digambar di Gunung Suci Ksatria, bahasa mistik yang digunakan di zaman kuno. Perbedaannya adalah bahasa mistik yang digunakan di sini berwarna gelap, tidak seperti di Gunung Suci yang dipenuhi dengan suasana cerah dan keras. Ini sama sekali berbeda dari pola kuno yang ditulis dalam bahasa mistis dalam susunan besar Gunung Suci Ksatria. Prasasti berwarna biru tua ini menciptakan suasana yang membatasi, seolah-olah melarang sesuatu. Di tengah aula utama, di sisi heksagram ini, sebilah belati melayang diam-diam di udara. Itu memiliki warna hitam pekat tanpa memancarkan kilau apapun. Jika bukan karena pancaran biru tua di sekitarnya, belati ini pada dasarnya tidak bisa dirasakan. Tidak ada tanda-tanda energi spiritual, tetapi item berwarna gelap yang mendalam ini tampaknya mendominasi seluruh area, seolah-olah tanda berwarna biru hanya ada di sini untuk memberi penghormatan. Di bawah belati berwarna hitam pekat di tengah-tengah heksagram ini, seseorang berjongkok. Seorang wanita muda. Dia duduk bersila. Rambut panjang berwarna ungu dibentangkan ke bahunya, seolah memancarkan lapisan cahaya berwarna biru tua. Dia memiliki kulit putih bersih, tetapi warna putih ini tampak sedikit tidak sehat. Hidung, mata, bibir, lidah, dan telinganya tidak terlihat seperti orang yang hidup, tetapi lebih mirip dengan patung. Matanya perlahan terbuka, dan pupil matanya bisa terlihat. Semuanya berwarna abu-abu, dan wajahnya tampak kosong dari pikiran, seperti jendela yang tertutup. Dia cukup mempesona untuk membuat wanita lain mengeluh karena iri. Kita harus berangkat sekarang. Suara sedingin es terdengar di dalam aula dari segala arah.
Embusan lembut udara bertiup dari hidung seperti giok gadis muda yang cantik dan gagah. Dia perlahan berdiri dan berbalik ke arah belati hitam yang tergantung di udara, mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas. Cahaya redup menyala, dan belati hitam yang melayang tiba-tiba jatuh, langsung melewati ruang di antara alis gadis muda itu, menghilang tanpa jejak. Pada saat berikutnya, semua prasasti mistik di aula menjadi redup, dengan cepat kehilangan pancaran biru tua mereka. 10 hari kemudian. Kota Emei. Kota-kota besar yang paling berkembang pesat milik Aliansi Kuil. Karena terletak di dalam Aliansi Kuil, kota besar ini hampir tidak pernah menderita akibat perang. Sejauh mana kota ini berkembang adalah yang kedua setelah kota suci Aliansi Kuil. Jarak dari kota Emei ke kota suci hanya sekitar 400 km atau lebih, dan perjalanan cepat selama 2 hari dengan menunggang kuda sudah cukup untuk mencapainya. Long Hao Chen dan 4 temannya telah tiba di kota yang ramai ini di pagi hari. Dibandingkan dengan kota Emei, kota Haoyu setara dengan pentingnya blok kota sederhana. Namun, 10 hari perjalanan yang terburu-buru telah melelahkan Long Hao Chen dan teman-temannya, dan mereka tidak berminat untuk menghargai perbedaan ini. Mereka pertama kali menemukan hotel untuk menginap, makan makanan enak, dan kemudian kembali ke ruangan masing-masing untuk mandi air hangat. Untuk bersantai dan rileks, tidak ada yang terasa lebih baik dari ini. Menurut tenggat waktu yang dilaporkan, masih ada 4 hari tersisa sebelum seleksi perburuan setan. Karena itu, kelimanya memutuskan untuk beristirahat di kota Emei selama sehari, sebelum berangkat pagi-pagi keesokan harinya untuk melanjutkan perjalanan tergesa-gesa mereka. Setelah istirahat sehari, semua orang menjadi jauh lebih nyaman. Long Hao Chen saat ini berada di ruangannya bermeditasi, ketika ketukan terdengar dari pintu. Hao Chen, ayo bersama kakak, ayo jalan-jalan. Suara Li Xin terdengar melalui pintu. Membubarkan energi spiritual internal yang berputar di dalam dirinya, Long Hao Chen perlahan berdiri. Kedatangan. Mengikuti pertumbuhan yang dibawa melalui pelatihan, energi spiritual internal tubuhnya telah menjadi sangat murni. Berlatih sambil menggabungkan efek kompor spiritual yang terletak di dadanya dan cahaya keemasan ringan di dalam dirinya, energi spiritualnya secara bertahap dikompresi dan menunjukkan tanda-tanda membeku. Energi spiritual internalnya yang mengembun menjadi bentuk cair akan menandakan bahwa dia telah melewati batas untuk menjadi ksatria bumi. Tampaknya dia hanya kekurangan sekitar 300 unit energi spiritual. Namun, sebenarnya, tidak mudah untuk menembus celah antara langkah keempat dan kelima. Kak, apa yang akan kita lakukan? Long Hao Chen membuka pintu ke Li Xin berpakaian santai bersandar di kusen pintu di luar, dengan manis tertawa saat dia menatapnya. Li Xin memeluknya, berkata, jangan tanya, ikut aku saja. Haoyu, kamu tinggal dan jaga rumah. Sebentar lagi, kakak besar ini akan membeli ikan kering untuk dimakan. Saat dia mengatakan ini, dia menarik Long Hao Chen keluar dari ruangan. Little Light dan Little Flame keduanya menelan air liur mereka dan segera melompat ke tempat tidur, melanjutkan tidur. Sejak Haoyu memakan kristal ajaib itu, durasi tidur hariannya meningkat secara signifikan. Hanya beberapa hari terakhir ini dia menjadi sedikit lebih baik. Tiba di pintu masuk hotel, Long Hao Chen terkejut menemukan bahwa Lin Jialu sudah menunggu di sana. Melihat dia tertawa kecil, dan berkata, ayo pergi. Kalian berdua, sebenarnya apa yang akan kita lakukan? Long Hao Chen bertanya dengan curiga. Dia tahu bahwa Li Xin dan Lin Jialu memiliki tujuan dalam pikirannya. Lin Jialu menutup mulutnya dan terkikik, berkata, apakah kamu tidak ingin menjual mayat iblis hijau tua bermata dua? Kota Emei menjadi tuan rumah lelang yang sangat besar, dan iblis berbilah ganda hijau tua itu juga dapat dilelang dengan sedikit kesulitan. Kita akan melelangnya dan kemudian membagi keuntungannya. Kakak perempuanmu juga punya beberapa barang yang ingin dia beli. Long Hao Chen menjawab dengan ketidaksetujuan. Dalam benaknya, pelatihan jelas jauh lebih penting. Bab 68. Lin Jialu berkata sambil tersenyum, anak kecil, jangan kecewa. Rumah lelang merupakan tempat yang akan sering Anda kunjungi di masa mendatang. Di dalam, kita dapat menemukan hampir semua yang kita butuhkan. Tentu saja, masalah pertama adalah apakah Anda bisa mendapatkan uang atau tidak. Jika Anda bisa menjadi anggota Demon Hunt Squad di masa depan, Anda akan berhubungan dengan balai lelang beberapa kali.
Ayo pergi dan jelajahi tempat ini untuk menghindari tersesat di masa depan. Li Xin mengangguk dan secara bersamaan menjawab, dia tidak salah, banyak hal baik dapat ditemukan di distrik pasar. Selain itu, rumah lelang terbesar dalam aliansi kuil kita dan milik Holy Union mendapat dukungan dari 6 kuil besar, dan hanya 10 kota besar yang memiliki satu. Kota Emei ini adalah salah satu kota pertama yang dibangun. Pengalaman yang Anda peroleh di sini akan baik untuk Anda di masa depan, baik untuk menjual atau membeli barang, rumah lelang Holy Union akan menjadi tempat yang paling cocok. Long Hao Chen bertanya, lalu mengapa kita tidak memanggil dua saudara Chen? Lin Jialu menjawab, mereka tidak memiliki barang untuk dibeli atau dijual, jadi mereka tidak perlu datang. Sekarang ayo cepat, saya diberitahu bahwa lelang akan diadakan malam ini. Kota terbesar yang pernah dikunjungi Long Hao Chen adalah kota Haoyu. Faktanya, sejak dia bertemu ayahnya, sebagian besar waktunya telah dihabiskan untuk pelatihan, dan dia jarang berinteraksi dengan dunia luar. Sekarang setelah dia berusia 14 tahun, dia secara alami sangat ingin tahu tentang segala macam hal baru. Selain itu, Long Xingyu dan Yehua mengatakan kepadanya bahwa kekuatan seseorang akan meningkat dengan mengandalkan faktor eksternal untuk meningkatkannya. Misalnya ada senjata, perlengkapan dan pil. Setidaknya, menambah pengetahuan adalah hal yang sangat bagus. Rumah lelang kota Aimei terletak di bagian kota yang paling ramai, di tengahnya. Sebuah bangunan besar berbentuk oval berwarna putih terlihat dari kejauhan. Bangunan oval yang sangat besar ini berjarak 6,5 km. Itu adalah kubah yang sepertinya terbuat dari bahan khusus, senja bersinar dari gedung dan menyebarkan sinarnya ke atas dirinya sendiri. Sangat besar. Long Hao Chen memberikan pandangan yang agak membosankan ke gedung besar ini. Dinding yang mengelilingi rumah lelang membuat orang merasa seolah-olah itu adalah tembok kota yang memanjang tanpa henti. Li Jialu tersenyum, rumah lelang kota Aimei bukanlah yang terbesar di Persatuan Suci. Rumah lelang kota suci, yang setidaknya berukuran 2 kali lipat, dapat menampung 20.000 orang pada saat yang sama selama pelelangan. Rumah lelang ini, dari perkiraan saya, dapat menampung sekitar 10.000 orang. Long Hao Chen kagum dan bertanya, dengan begitu banyak orang pada saat yang sama selama lelang, bukankah harga akan mencapai tingkat surgawi? Lin Jialu menggelengkan kepalanya dan memberinya jawaban, ini tidak mungkin. Harga selama pelelangan sudah cukup besar, jadi kecuali orang benar-benar memiliki kebutuhan mendesak akan beberapa barang, tidak ada yang membuang uang mereka selama pelelangan. Prioritas tertinggi rumah lelang Holy Union bukanlah untuk mengumpulkan komisi. Karena mereka cukup besar, yang mereka andalkan untuk mendapat untung hanyalah biaya masuk. Tiket biasa berharga 1 koin, dan harga tiket untuk kursi yang lebih dekat ke depan lebih mahal. Kursi yang lebih dekat ke pusat situs lelang dikatakan masing-masing berharga 1.000 koin emas. Li Xin pergi untuk membeli tiket, dan kembali dengan 3 kartu, memberikan 1 untuk Long Hao Chen dan Lin Jialu, dan memberitahu mereka, ayo masuk. Hao Chen, kita harus memiliki mayat pedang ganda hijau tua setan menilai sehingga kita bisa menjualnya hari ini. Saat mereka memasuki rumah lelang, hal pertama yang mereka lihat adalah aula besar dengan tata letak klasik. Di kedua sisi grup ada konter penjualan tinggi, masing-masing berisi setidaknya 10 penjaga. Tidak hanya ada prajurit di antara para penjaga ini, tetapi juga beberapa orang yang mengenakan pakaian penyihir. Melalui presentasi Lin Jialu, Long Hao Chen sudah mengetahui bahwa konter di kedua sisi masing-masing untuk penilaian barang dan pengambilan emas yang diperoleh melalui lelang. Untuk mengatasi arus orang yang berhamburan, total ada 8 loket jenis ini di rumah lelang ini. Rumah lelang menyelenggarakan lelang setiap hari, dan akibatnya, tempat itu terus-menerus ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Yang relatif kaya melangkah lebih jauh dengan berpartisipasi dalam pelelangan sebagai bentuk hiburan. Bagaimanapun, semua jenis barang bisa ditemukan di sini. Selain itu, mendapatkan informasi memiliki banyak manfaat. Li Xin membawa Long Hao Chen ke sisi kiri untuk melihat artikel di konter penjualan. Tidak banyak orang yang berbaris di sini, jadi mereka dengan cepat maju secara berurutan. Halo, saya ingin melelang mayat binatang ajaib milik ras iblis. Long Hao Chen berkata langsung kepada pria paruhbaya di belakang meja penjualan. Pria paruhbaya itu mengaktifkan perangkat yang tidak diketahui saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat, dinding di konter penjualan perlahan berubah bentuk, mengambil bentuk platform selebar 3 meter. Silakan mendekat.
Pria parubaya itu berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih. Long Hao Chen menuangkan energi spiritualnya ke dalam cincin, lupakan aku tidak, dan cahaya biru samar berkilauan di sekitar cincin. Cincin Forget Me Not tampak hidup, karena langsung memancarkan kilau berwarna hijau tua, sementara sesuatu dengan cepat muncul di peron. Ih! Pria parubaya di belakang meja kasir bingung, setan berbilah ganda hijau tua. Sungguh pemandangan yang langka. Saat dia berbicara, dia berdiri, mendekati mayat demon bilah ganda hijau tua sambil dengan hati-hati melihatnya. Setelah waktu yang singkat, pria parubaya itu mengerutkan alisnya dan berkata, sayang sekali, tidak ada kristal ajaib. Kalau tidak, harganya akan 2 kali lipat dari harga biasa. Dalam situasi ini, harga akan mulai dari 800 koin emas. Demon bilah ganda hijau tua tidak umum, jadi tidak langsung dibeli. Pria parubaya menyerahkan ubin berwarna hitam ke Long Hao Chen, dengan kristal ajaib tertanam di tengahnya. Di belakang kristal itu, ada angka 26. Saat pelelangan selesai, tolong tunjukkan ini sebagai bukti untuk menerima koin emas Anda. Berhati-hatilah agar tidak kehilangan ubin ini, kita hanya mengidentifikasi berdasarkan ubin, bukan orang. 800 koin emas adalah harga awal, setiap orang hanya dapat menaikkan tawaran sebesar 100 koin emas. Di mata Long Hao Chen, ini adalah uang yang banyak. Setidaknya itu cukup untuk memberi makan ikan kering Hawyu. Orang kecil ini makan secara bertahap lebih banyak, yang akhirnya menghabiskan sebagian besar uang Long Hao Chen. Tunggu sebentar. Tepat ketika pria parubaya hendak menyingkirkan mayat iblis itu, suara yang terburu-buru tiba-tiba bisa terdengar dari punggung Long Hao Chen. Segera, seseorang mendekat dengan langkah cepat. Tolong jangan lanjutkan dulu. Saya ingin membeli item ini secara langsung. Long Hao Chen menatapnya, terkejut dengan penampilannya. Orang ini adalah seorang pemuda yang tidak bisa lebih tua dari dirinya. Paling banyak berusia 20 tahun, dia berdiri kira-kira setengah kepala lebih tinggi dari Long Hao Chen. Rambutnya yang berwarna hijau tua mencapai punggungnya, dan bahkan menjuntai sampai ke pinggang. Kulitnya berkilau dan bening, berwarna putih susu. Dia tampak hampir setampan Long Hao Chen. Hanya saja, karena rambutnya yang panjang mencapai pinggangnya, dia bahkan lebih terlihat seperti seorang gadis daripada Long Hao Chen. Untungnya, jakunnya masih bisa terlihat dengan jelas. Gaun panjang berwarna putih milik seorang mage menutupi sosok rampingnya, dan tubuhnya tampak seperti milik seorang mage juga. Hanya saja, dia tidak membawa tongkat sihir di tangannya. Hal yang paling aneh adalah mata orang ini. Berwarna agak hijau, mereka mengungkapkan semacam niat main-main dan nakal, tetapi mereka dapat dengan mudah membuat orang lain merasa bahwa dia penuh kasih sayang terhadap mereka. Bersamaan dengan itu, dia menundukkan kepalanya, melihat ke arah iblis berbilah ganda hijau tua. Melihat penampilannya yang garang, ekspresi wajah mage muda ini langsung berubah. Dia tampak benar-benar tersihir, sampai-sampai dia mulai dengan lembut membelai cangkang iblis berbilah ganda hijau tua ini. Item yang bagus, item yang bagus. Aku menginginkannya, adik kecil, tolong beritahu aku harganya. Saat dia berbicara, dia menegakkan pinggangnya, menatap Long Hao Chen, tatap muka. Melihat dengan jelas penampilan Long Hao Chen, pemuda dengan rambut berwarna hijau tua ini tidak bisa menahan untuk tidak menatap kosong padanya, matanya bersinar, dan dia tampak sangat kagum saat dia bergemuruh. Bagaimana sebenarnya bisa ada seseorang yang bahkan lebih tampan dariku di dunia ini? Tidak mungkin. Li Xin berdiri di samping, dan tidak bisa menahan tawa. Pemuda ini tampan. Hanya, karakternya berbeda dengan Long Hao Chen seperti hitam dan putih. Dia narsis, dan jauh di luar perbandingan dengan Long Hao Chen. Wajah Long Hao Chen menjadi kaku, saat dia berkata, saya sudah mempercayakannya ke rumah lelang Holy Union, jadi saya khawatir saya tidak bisa menjualnya kepada Anda secara langsung. Pemuda itu terus melirik Long Hao Chen, matanya dipenuhi rasa iri, tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana bisa ada seseorang yang lebih tampan dariku? Saat dia berbicara, tangannya menyesuaikan rambut panjang berwarna hijau tua. Bab 69. Long Hao Chen mengerutkan alisnya dan, tanpa memperhatikan pemuda berambut panjang di depannya, berbalik dan berkata pada Li Xin dan Lin Jialu, kakak perempuan, kita harus pergi. Tidak, jangan pergi. Saya benar-benar ingin membelinya,
saya akan membayar 2.000 koin emas, bagaimana dengan itu? Pemuda itu, yang tampaknya penuh penyesalan, bergegas untuk berbicara. Mendengar nomor ini, Long Hao Chen tidak bisa membantu tetapi menghentikan langkahnya, mengatakan bahwa dia tidak peduli akan menjadi kebohongan. 2.000 koin emas, ini lebih dari 2 kali lipat harga awal. Bahkan mungkin tidak dijual dengan harga awal selama pelelangan. Pria parubaya dengan rumah lelang tampak tidak peduli, dan berkata dengan suara rendah kepada pemuda berambut panjang, "Jangan membuat keributan dan mengganggu perdamaian di sini, sekarang cepat pergi." Mulut pemuda berambut panjang bergerak-gerak, dan dia mengeluarkan sebuah kartu hitam dari pinggangnya, memberikannya kepada pria itu, "Saudaraku, sepertinya kamu baru di sini. Anda bahkan tidak mengenali guru ini." Pria parubaya itu langsung bereaksi saat melihat kartu hitam ini, wajahnya langsung menjadi kaku, dia memeriksa kartu di tangannya dengan sangat hati-hati, melihatnya dari sudut yang berbeda, sebelum dengan hormat menyerahkannya kembali ke pemuda berambut panjang itu. "Tamu terhormat yang terhormat, Anda memiliki hak untuk membeli barang dagangan ini segera, yang Anda butuhkan hanyalah persetujuan penjual." Pemuda berambut panjang tampak sangat bangga pada dirinya sendiri saat dia mengambil kembali kartu itu, sebelum berbalik sekali lagi untuk melihat Long Hao Chen, berkata, "Bagaimana, junior muda? Soalnya, saya tidak melanggar aturan apapun di rumah lelang ini. Jual ke saya. Jumlahnya tidak lebih rendah dari 2.000 koin emas. Aku membutuhkan tubuh iblis berbilah ganda hijau tua ini untuk digunakan sebagian untuk membuat obat." Lin Jialu berseru, "Kagum, kamu seorang alkemis?" Wajah pemuda berambut panjang menjadi gelap, "Siapa bilang aku adalah seorang alkemis? Saya seorang penyihir yang sangat, sangat kuat. Membuat obat adalah hobi saya. Saya akan memberitahu Anda bahwa master hebat ini akan berpartisipasi dalam kompetisi seleksi perburuan setan. Pernahkah Anda mendengar tentang perburuan setan sebelumnya? Itu adalah pedang dari 6 kuil besar kita." Seolah-olah dia tidak mendengar kata-katanya, Long Hao Chen menunjuk pada iblis berbilah ganda berwarna hijau ini, dan berkata, 2.000 koin emas, dijual untukmu." Dia sedingin es baginya, kesan pertamanya tentang ocehan narsistik ini tidak bagus sama sekali. Baiklah. Keluarkan kartu kristal ajaibmu, aku akan mentransfer emasnya." Mengatakan demikian, dia melambaikan tangan kirinya, dan lampu merah menyala saat dual-bladed demon berwarna hijau tua menghilang dalam sekejap mata. Long Hao Chen menatapnya dengan mata tercengang. Jelas, pemuda ini sebelum dia juga memiliki alat sihir tipe penyimpanan. "Saya tidak memiliki kartu kristal ajaib," Long Hao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata. "Kalau begitu buat saja akun. Anda bisa melakukannya di sini, di depan. Ayo pergi, aku akan membawamu ke sana." Pemuda itu menunjuk ke konter di sisi lain. Saat dia mengatakan ini, dia mengulurkan tangannya dan menggenggam bahu Long Hao Chen dengan ramah. Bahu Long Hao Chen langsung bergerak, melepaskan tangan pemuda itu. Pemuda berambut panjang tidak keberatan, dan tertawa, "Hehe, jangan terlalu dingin. Lihat, kita berdua tumbuh begitu tampan dan pemandangan kita sangat indah untuk dilihat. Sebagai gantinya, kita harus lebih mengenal satu sama lain. Aku dipanggil Lin Xin, siapa namamu?" "Long Hao Chen." Nama yang bagus, nama yang bagus." Lin Xin tertawa terbuka dan membawa Long Hao Chen ke sisi lain untuk menyiapkan kartu kristal ajaib. Lin Jialu memandang Li Xin dan dengan hati-hati berkata, "Mungkinkah orang ini adalah penipu?" Li Xin menjawab dengan suara rendah, "Lihat saja dia baik-baik. Sebagai seorang penyihir, apa menurutmu dia bisa kabur begitu saja?" Pria parubaya di belakang meja kasir memutar matanya, berkata, "Kalian berdua meleset, tidak perlu khawatir seperti itu. Kartu hitam yang baru saja diambil tuan muda itu sebenarnya adalah kartu hitam VIP peringkat tertinggi Holy Union Auction House. Jenis kartu VIP ini tidak dapat dibeli dalam keadaan apapun, dan hanya dapat diterima sebagai hadiah. Orang-orang yang memiliki kartu ini, kapanpun mereka ingin membeli sesuatu di rumah lelang kita, akan menerima diskon 10% sebagai perlakuan istimewa. Selisih 10% akan ditanggung oleh rumah lelang kita. Selain itu, di rumah lelang manapun yang dipimpin oleh Holy Union, mereka dapat menerima bantuan untuk menutupi pengeluaran yang melebihi anggaran mereka dalam 100.000 koin emas." Kedua gadis itu menghirup udara dingin, ekspresi mereka langsung berubah.
Bahkan dengan latar belakang mereka, mereka sebenarnya belum pernah mendengar tentang keberadaan status VIP terhormat di dalam balai lelang Holy Union. Menyiapkan kartu kristal ajaib lebih merepotkan daripada yang diperkirakan Long Hao Chen. Selanjutnya, dia harus membayar 100 koin emas di muka. Di mana Long Hao Chen memiliki uang sebanyak itu? Namun, Lin Xin memflash kartunya lagi, dan biaya pemasangan dibatalkan. Ukuran kartu kristal ajaib hanya sekitar setengah telapak tangan, dan itu bertatahkan 4 permata yang dipotong dari batu permata yang sama. Dalam proses menyiapkan kartu kristal ajaib, seseorang perlu menyalurkan energi spiritual internal mereka agar berfungsi penuh. Dengan demikian, hanya orang-orang di langkah ketiga dalam panggilan mereka yang dapat mengaturnya. Energi spiritual setiap orang memiliki kualitas unik mereka sendiri, dan ketika menggunakan kartu kristal ajaib, perlu memasukkan energi spiritual Anda sendiri ke dalamnya. Jadi, tidak ada yang akan khawatir kehilangan kartu atau orang lain mengambilnya untuk digunakan sendiri. Mentransfer uang adalah masalah yang lebih sederhana. Di tengah kartu kristal ajaib, ada area tertentu di mana seseorang hanya akan menempelkan tongkat berbentuk jarum dengan jumlah uang tertulis di atasnya. Kedua belah pihak kemudian akan memasukkan energi spiritual ke dalam kartu, dan kedua kartu tersebut akan digabungkan, menghasilkan transfer yang berhasil. Selama periode waktu sekitar setengah jalan melalui dupa yang menyala, kartu kristal ajaib Long Hao Chen telah mencapai 2.000 koin emas. Sudah diselesaikan. Menyingkirkan kartu kristal ajaibnya, Lin Xin menepuk bahu Long Hao Chen, berkata, "Saudara ini harus menghadiri pelelangan. Karena saya tidak berencana memperlakukan ini hanya sebagai pertemuan yang tidak disengaja, mari kita hadiri bersama. Datanglah dengan kakak laki-laki, dan Anda bisa mendapatkan diskon untuk barang yang Anda beli." Setelah menerima 2.000 koin emas, suasana hati Long Hao Chen menjadi jauh lebih baik. Mengangguk, dia menjawab, "Kalau begitu ayo pergi bersama." Memanggil Li Xin dan Lin Jialu, keempat orang itu memasuki rumah lelang bersama. Memasuki rumah lelang, Long Hao Chen langsung tercengang dengan pemandangan di hadapannya. Di balai lelang, ada deretan kursi yang diletakkan melingkar. Setiap 5 baris, warna kursi akan berbeda. Menurut penjelasan Lin Jialu, warna yang berbeda menandakan harga tiket yang berbeda pula. Kursi yang lebih dekat ke bagian dalam lingkaran akan jauh lebih mahal. Di area yang paling dekat dengan pusat ada lingkaran bilik kedap suara. Di tengah rumah lelang ada platform melingkar, yang jelas digunakan oleh juru lelang sebagai alat untuk menjual barang. Begitu mereka memasuki rumah lelang, Long Hao Chen segera merasakan akumulasi padat elemen magis menyerang indranya. Jelas, tempat ini menerapkan sejumlah besar instalasi magis. Tiket kita untuk baris belakang. Melihat plat nomor yang diberikan Li Xin padanya, Long Hao Chen berbalik dan memberitahu Lin Xin yang saat ini sedang menuju ke depan aula lelang. Lin Xin menghentikan langkahnya, berkata, "Sudahlah. Saya memiliki bilik di depan, dan saya sendirian. Interior biliknya sangat luas, jadi bagaimana kalau kamu ikut saja denganku?" Long Hao Chen ragu-ragu sedikit, hanya untuk meminta Lin Jialu dengan lembut mendorongnya dan menyuruhnya untuk menerima tawaran Lin Xin. Mengenai pemuda berambut panjang ini, Li Xin dan Lin Jialu sama-sama penasaran. Seseorang harus tahu bahwa alkemis sangat langka, dan status mereka jauh melampaui penyihir. Meskipun orang ini tidak mengakui bahwa dia adalah seorang alkemis, dia tetap menyatakan bahwa dia memiliki hobi semacam ini. Selanjutnya, dia memiliki kartu hitam. Berteman dengan orang seperti ini bukanlah ide yang buruk. "Baiklah," Long Hao Chen dengan patuh menjawabnya. Di bawah bimbingan Lin Xin, mereka mengikuti tangga, menuju ke bawah dan ke bawah. Setelah sampai di area booth paling depan, ada petugas profesional wanita di sana untuk membantu melayani mereka. Pembantu ini semuanya mengenakan gaun perak dan memiliki sosok ramping dengan penampilan cantik dan elegan. "Tuan Lin, Anda telah datang." Melihat mereka datang, seorang petugas wanita buru-buru mendekati Lin Xin dan menyapanya dengan senyuman dan hormat. Lin Xin berbicara dengan lugas, "Xiao Nuo, beberapa orang ini adalah temanku. Tolong antarkan kita ke stan." "Iya." Tatapan wanita muda itu melintas di wajah Long Hao Chen dan mengungkapkan sedikit keheranan. Penampilan Lin Xin sudah bisa dianggap sebagai salah satu yang paling menonjol di antara pria, tetapi dibandingkan dengan Long Hao Chen, dia agak pendek. Dengan keduanya berdiri berdampingan, Lin Xin akan segera dibandingkan dengan Long Hao Chen.
Namun, petugas wanita cukup berkelas di sini, dan penglihatannya hanya bertahan sesaat sebelum dia membawa keempat orang melintasi karpet merah ke bagian dalam stan.